Jujur dan adil. Sebelum masuk ke sini, tanya dulu. Pelajaran minggu kemarin sih ya? Tentang apa? Tentang minuman keras, perjudian dan pemabuk. Iya, minuman keras, Perjudian dan pertengkaran. judi dan pertengkaran. Iya. Ya. Masih ingat apa itu perjudian keras? Masih excited apa itu minuman keras? Pada sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu minuman ya, sesuatu yang Memabukkan. ya, yang bisa membawa mudarat bagi tubuh kita ataupun bagi orang lain. Judi, ada yang masih ingat? Taruhan. Ya, segala bentuk pengundian. Boleh, pengundian atau masih ingat berarti. Kalau pertengkaran? Iya, perselisihan yang terjadi di antara dua pihak. Biasanya perselisihan ini dikarenakan bisa jadi karena judi awalnya, terus bisa jadi karena keras mampu. Iya, berarti masih ingat. Sekarang kita ke jujur dan adil. Nah, jujur dan adil ini adalah perintah dari Allah. Tanya dulu sebelumnya. Sudah tahu berbuat jujur hari ini? Adil kan? Iya. Itu kalau sudah, berarti kalian sudah mengetahui apa itu jujur dan apa itu adil. Ibu tanya, Zaskia, apa itu adil? Tidak berat sebelah. Iya, benar sekali. Bunga, jujur apa bunga? Jujur, tidak bohong. Tidak bohong. Iya, betul. Ada lagi? Masih kan? Berkata apa adanya. Betul lagi. Belakang. Berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Berkata benar sesuai dengan kenyataan. Iya, benar semua jawabannya. Berarti kalian sudah tahu apa itu jujur dan apa itu adil. Dan ibu yakin sekali kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nanti setelah pembelajaran ini kalian harus bisa mengungkapkan pendapat tentang jujur itu apa, adil itu apa, kemudian harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan dari pembelajaran ini. Sekarang kita lihat dulu ke sini. Sambil dibuka dulu bukunya. Buku ini kalian baca dulu. Nah, ini dia. Perilaku jujur dan adil. Pelajaran kelas 8 di semester pertama. Tadi kalian sudah mengetahui apa itu jujur dan apa itu adil ya. Kita lihat di sini. Nah, misalnya di sini. Nah, konsepnya jujur dan adil, ada pengertian jujur, kemudian pada pengertian adil, pengelompokan jujur, pengelompokan adil, kemudian ada hikmah dari keduanya, dan setelah itu harapannya kalian dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di sini. Nah, kejujuran seorang siswa. Lihat di sini. Nampak
ketika sedang apa ini? Belajar. Ya, ketika sedang belajar ujian atau ulangan, tidak mencontek. Ibu lanjutkan dulu. Nanti ibu bagikan kelompok selanjutnya. Nah, ada pengertian jujur di sini. Bisa dibaca dengan jelas ya, Pak? Bisa? Ya. Sikap jujur adalah sikap yang dimiliki seorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Benar tadi yang dikatakan artinya tidak berbohong, tidak pura-pura, dan tidak manipulatif namanya. Kemudian ada perintah Allah mengenai sikap jujur. Ada di buku kalian, ada surat Al-Maidah ayat 8, nanti kita sama-sama lihat setelah ini. Nah, yang ibu katakan tadi ada pengelompokan jujur atau klasifikasi jujur. Jujur dalam perbuatan dan jujur dalam perkataan. Nampak? Nampak. Jujur dalam perkataan artinya Seseorang yang berkata benar tidak mengurangi dan iya, berkata benar tidak mengurangi dan juga tidak menambah. Berbicara sesuai kenyataan, sesuai faktanya. Kemudian dalam perbuatan, sikap seseorang sesuai dengan perkataannya. Sikapnya juga menunjukkan apa yang dia bicarakan. Nah, ini jujur. Ya. Lihat lagi slide berikutnya. Nah, ada hikmah untuk berperilaku jujur itu. Yang pertama pasti bernilai ibadah, kemudian mendatangkan pahala. Iya, orang yang jujur itu tidak ada rasa takut dalam dirinya, karena dia berkata apa adanya, maka adanya kebenaran. Iya. Kemudian ada keberanian, ada kepercayaan diri yang besar, menegakkan norma. Kemudian ada yang jelasnya jika berbuat jujur memperkokoh persaudaraan. Oke. Sudah berarti tadi ya. Apa itu Anil? Tidak berat. Iya, tidak berat sebelah. Arti lain? Sama rata atau seimbang. Iya, benar sekali. Makanya adil itu diartikan dua, yaitu sama dan seimbang. Sama artinya dibagi sama banyak. Nah, adil seimbang artinya memberikan sesuatu kepada orang lain itu sesuai dengan kewajiban yang ditunaikan. Paham kira-kira? Paham? Nah, jujur dan adil ini sejalan. Adil itu banyak pengelompokannya. Ada adil terhadap diri sendiri pada Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, orang lain, dan kepada makhluk hidup lainnya. Termasuk di dalamnya yang tidak ada di sini adalah adil terhadap musuh atau lawan. Yang terakhir, nanti setelah kalian paham itu adil, kalian harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya adil dan jujur ini harus ditanamkan sejak kita masih kecil. Iya, sejak masih dini. Karena belajar di waktu dari kecil itu lebih mudah menyesuaikan diri ketika besarnya daripada ketemunya di besar. Nah, kejujuran dan keadilan biasanya membuat seseorang dihormati dan dihargai. Oke, sekarang kita membentuk kelompok kecil. Silakan membentuk kelompok kecil. Ini 4 orang dan 5 orang. Sekarang silakan nanti saat presentasi ada 1 orang yang menjadi
Untuk kelompok A, tugasnya adalah mereview tentang kejujuran, apa itu jujur, apa itu orang jujur, contohnya dan hikmahnya. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok B, lagi dan kawan-kawan. Kelompok B tugasnya tentang adil. Tugasnya apa itu adil, contoh adil dalam kehidupan sehari-hari, kemudian hikmah dari adil itu sendiri. Nanti setelah ini presentasi kita ada yang mewakili. Kelompok C, iya, Fabio dan kawan-kawan. Ini tentang dalil tentang tentang jujur dan adil surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8-nya silahkan disalin, cuma artinya punya makna. Kalian mencari makna yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini nanti dipresentasikan di depan. Kamu tugasnya? Silakan berikan waktu untuk mengerjakan. Mereka bekerja sama. Kelompok A, nanti kelompok B yang maju demikian ditanggapi oleh kelompok A dan kelompok C. Kelompok C yang maju nanti ditanggapi oleh kelompok B dan A. Sekarang kelompok A dulu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Jujur adalah kata benar dan sesuai kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seseorang. Jujur terbagi jadi 4, yaitu jujur dalam niat dan kemauan, jujur dalam perkataan, jujur dalam bermuamalah, dan jujur dalam penampilan sesuai kenyataan. Contoh-contoh perilaku jujur: seseorang siswa mengerjakan soal ulangan yang jujur. 2. Seseorang sedang menimbang beras. 3. Siswa izin kepada orang tua untuk pergi ke rumah temannya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Paham boleh disampaikan temannya? Apa itu jujur? Disampaikan temannya? Benar sesuai kenyataan. Iya. Ada tanggapan pribadi? Tidak cukup? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian prestasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau menegaskan? Atau mau menambahkan mungkin? Tidak? Paham? Nah, untuk kelompok B, ini kelompok B. Ibu tambahkan sedikit. Presentasinya keren, bagus. Ibu tambahkan sedikit saja. Mengenai adil contohnya adil dalam keluarga. Contohnya katanya ayah dan ibu memberi uang sama rata kepada anak-anaknya. Nah, ibu tegaskan sedikit lagi di sini. Sama rata di sini bukan berarti kalau ibunya memberi 10.000 ke anak pertama, anak kedua harus 10.000 juga, tidak begitu konsep adilnya. Tapi konsep adil di sini sesuai kebutuhan. Ya, bisa jadi seorang anak yang duduk di kelas bangku SMP kebutuhannya lebih kecil daripada adik kita yang duduk di PAUD. Nah, maka adil di sini bukan berarti konsep sama rata uangnya dibagi rata, bukan gitu, tapi dibagi rata sesuai kebutuhan. Nah, itu ya. Paham semuanya? Iya, terus untuk kelompok B. Iya. Minta dalil ya, boleh dibacain dulu dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C ingin mendiskusikan tentang dalil dan perilaku jujur dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. Adilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan surah Al-Maidah ayat 8 berisi tentang ajakan agar manusia menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Jujur merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur. Keadilan hendaknya dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap adil berdasarkan ayat di atas dapat mendekatkan diri seorang kepada ketakwaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ibu jelaskan, ada yang mau ditambahkan? Sudah. Ada? Ada. Kelompoknya sendiri? Pas? Pas. Ya, karena kita sama-sama tadi ya. Iya. Nanti untuk Laura dan kawan-kawan semuanya satu kelas, ada baiknya kalau membaca ayat suci Al-Quran itu dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan sadaqallahul azim. Iya, tadi bacaan ayat sucinya udah bagus sekali, makhraj hurufnya tepat, semuanya bagus bacaannya. Gini, Ibu tambahkan sedikit dari penjelasannya sudah cukup bagus. Bagus semuanya untuk tiga kelompoknya. Dalam surat ini Allah menginginkan manusia itu berbuat adil dan jujur. Nah, adil dan jujur ini adalah perintah. Karena kenapa? Jujur dan adil ini adalah mendekatkan
manusia kepada Allah. Apa katanya? Sesungguhnya jujur dan adil itu adalah mendekatkan kalian kepada ketakwaan, kepada takwa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Pas? Pas. Jelas semuanya? Jelas. Untuk kelompok C. Iya. Alhamdulillah 3 kelompok yang mendiskusikan pekerjaannya dengan bagus, dengan semangat, dengan nilai yang bagus pula. Terus untuk semuanya. Setelah ini ibu ngajak kalian nonton ada cuplikan video singkat mengenai kejujuran. Boleh nanti setelah ini ambil kesimpulan, sama kelompok ambil kesimpulan mengenai isi video ini tentang apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Kita saksikan bersama. Di sini ya. Kisah kejujuran Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan kejujurannya. Bahkan dalam situasi yang sulit, Ka'ab selalu berkata jujur. Peristiwa itu dimulai ketika Rasulullah beserta para sahabatnya sedang bersiap-siap untuk melakukan perang Tabuk. Waktu itu, Rasulullah beserta yang lain berangkat pada hari Kamis. Ka'ab yang belum memiliki peralatan perang memilih menunda keberangkatannya. Ia ingin membeli baju beserta pedang lebih dulu di pasar. Keesokan paginya, ketika Ka'ab pergi ke pasar, ia tidak menemukan barang yang ia cari hingga membuat Ka'ab menunda perjalanannya lagi. Hal tersebut terjadi sampai 4 kali, hingga Ka'ab tertinggal jauh dari rombongan Rasulullah dan tidak bisa lagi menyusulnya. Hati Ka'ab pun mulai resah. Ia sungguh menyesali perbuatannya hanya karena 2 barang sampai membuat ia lalai akan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah yang sudah tiba di wilayah Tabuk mencari-cari keberadaan Ka'ab. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang melihat Ka'ab?" Para sahabat menundukkan kepala. "Kami tidak melihatnya, wahai Rasulullah." Setelah perang Tabuk selesai, Rasulullah yang merasa kecewa langsung memanggil Ka'ab untuk menemuinya di rumah. Rasulullah lalu bertanya kepada Ka'ab, "Mengapa engkau tidak ikut berperang, Ka'ab? Bukankah engkau sudah memiliki kuda perang?" Ka'ab yang menyesal menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Benar, sesungguhnya aku telah lalai atas perintahmu. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah lalu berkata kembali, "Jika engkau sungguh menyesali perbuatanmu, maka menyembelihlah untuk sampai waktu sampai aku mendapatkan keputusan dari Allah." Setelah itu, Ka'ab pulang ke rumah dengan hati yang sedih. Rasulullah juga meminta kepada penduduk Madinah untuk tidak berbicara dulu dengan Ka'ab. Selama lebih dari 40 hari, Ka'ab menyendiri di dekat Ka'bah. Di sana, tidak henti-hentinya Ka'ab melakukan ibadah memohon ampun kepada Allah. Tepat pada hari ke-50, ketika Ka'ab selesai melaksanakan sholat subuh, Ka'ab didatangi oleh utusan Rasulullah. Utusan itu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah memintaku memberi kabar bahwa taubatku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasa lega langsung menyeruak di dalam hati Ka'ab. Tidak henti-hentinya Ka'ab mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memaafkan dirinya. Sejak saat itu, Ka'ab berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lalai pada perintah Allah dan Rasul-Nya.
isi inti dari video ini tadi? Siapa? Oke. Iya, silakan lagi ya. Jangan menunda-nunda kegiatan yang sudah dijanjikan. Jangan menunda-nunda kegiatan yang sudah dijanjikan. Boleh. Iya, yang lainnya. Yang kalian dapat dari isi video. Ini. Bina? Ya, Bina? Ya, ungkapkan yang kalian dapat setelah melihat dan mendengar video tentang kejujuran yang tadi. Sebelah sini boleh. Kelompok C. Ya, Bu. Ya. Bahwa kejujuran itu dibutuhkan. Bahwa kejujuran itu dibutuhkan. Iya, benar semuanya jawabannya. Tadi yang kalian lihat, siapa yang tidak jujur? Kakak. Saat diajak berangkat, ternyata dia tidak berangkat untuk ikut Rasulullah perang Tabuk. Karena Dia ingin membeli senjata. iya, dia ingin membeli alat perang pakaian yang lebih bagus daripada sahabat-sahabat yang lain, sehingga dia menunda keberangkatannya, tapi tidak berbicara jujur kepada sahabat dan Rasulullah mengapa ia tidak berangkat atau menunda keberangkatannya. Nah, tapi setelahnya, ya karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Ada nggak tadi konsekuensi yang diterimanya? Berupa apa? Belum diperbolehkan untuk bermasyarakat dulu. Iya, itu berupa konsekuensi yang harus diterima akibat ketidakjujurannya. Tapi setelah ditanya oleh Nabi Muhammad kenapa dia tidak berangkat, seorang Ka'ab ini jujur orangnya. Pada Rasul dia berkata karena ini dan ini itu alasannya. Maka Rasulullah memberi konsekuensi tadi itu tidak dulu bertemu dengan tidak bermasyarakat dulu sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Rasulullah, dan sampai akhirnya di suatu hari datanglah sahabat Nabi mengabarkan bahwa Rasulullah telah memaafkannya karena kejujuran. Artinya apa yang kalian tangkap intinya? Berbuat jujurlah. Iya, terus? Iya, terus ya? Bahwa kejujuran itu dibutuhkan. Oh, kejujuran itu dibutuhkan. Betul. Apa lagi? Lagi ya, ke sini. Apa? Orang? Iya, ungkapkan. Nggak sama lu. Apa? Berkuat sedikit. Iya, apa? Iya, ada tadi kan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jika memang ada keperluan lain, silakan berkata jujur. Karena jujur kita akan dihormati oleh orang lain. Kedua, kita akan dihargai oleh orang lain. Dan yang paling penting adalah apabila kita jujur berarti kita menjalankan syariat agama. Pahala yang akan kita terima. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada. Kalau ditanya tentang jujur, sudah tahu apa itu jujur? Sudah. Ya, ditanya tentang adil, sudah ngerti? Sudah. Hikmah dari semuanya, dari jujur dan adil itu. Hikmahnya apa? Kalau berbuat adil dan jujur. Dari yang kita pelajari, apa hikmahnya? Yang pertama, bahwa jujur dan adil mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, didatangkan pahala. Yang ketiga, dihargai. Betul sekali. Kemudian dihargai. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tugas lembar kerja siswa di buku kalian tadi boleh dikumpulkan? Satu orang saja yang mengumpulkan? Ya, semuanya. Silakan. Ya.
semuanya sudah mengerti dan paham. Nah, karena dia tadi presentasinya di depan bagus semua dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk minggu selanjutnya kita masih berbicara tentang jujur dan adil. Nah, untuk minggu ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bukunya ibu bagikan setelah ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.